kekosongan zikir, akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit pada organ tubuh manusia. Itu kebanyakan dari penyakit manusia itu dari apa yang tidak terlihat, dari rohaniahnya, dari cara berpikir, dari cara berprasangka, dari cara menyikapi sesuatu, ya, ditambah dengan diperparah dengan bisikan syaitan, bertambah suuzon dengan keputusan Allah, suuzon dengan takdir Allah, itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang ada dalam organ tubuh kita, dalam tubuh kita ini. Dari prasangka yang buruk, bisa dari kecurigaan, dari kemarahan, dari dendam, dari emosi, bahkan kadang dari kebencian, dari kerinduan, dari kecintaan, itu bisa membuat penyakit dalam jiwa kita. Itu tolong, itu panas itu tolong panas, jangan taruh di sini, taruh sini tempat ini. Nah, deh, masak kayaknya. Nah, cuci sini ini benih aman nih. Nah, makanya perlu dengan doa tadi. Maka doa itu dipakai di awal dalam kehidupan kita. Ya. Itu kadang terbalik, doa itu di akhir. Ya kan? Doa itu di akhir, doa itu di awal, kita berdoa dengan Allah. Karena doa itu senjata bagi orang yang beriman. Doa silahul mukmin, doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Bukan senjata dalam pengertian zahir. Senjata pamungkas baru dikeluarkan, kebalik. Kalau pendekar, senjata pamungkas dikeluarkan itu terakhir. Tapi kalau kita orang beriman, kita awali setiap kegiatan kita dengan doa. Acara kegiatan konsultasi ruqyah Masuk di mobil, Masjid Agung As-Salam. naikin motor. Sebentar lagi akan ada ruqyahnya bagi teman-teman yang mau ikut, juga boleh Masuk rumah, assalamualaikum. ikutin. Yang penting jangan batal wudunya nanti. Makan bismillah. Sampai masuk WC pun ada doanya. Artinya itu memang doa itu diletakkan di awal setiap ikhtiar kita, setiap usaha kita laksanakan dengan doa. Nak tidur kita doa, bangun tidur juga doa. Makanya doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Tapi kadang-kadang kita ini ikhtiar dulu, usaha dulu, doa terakhir. Dan doa itu dari awal sejak kita berikhtiar itu sudah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk ruqyah ini kadang-kadang jadikan terakhir. Lapis ke dukun lah bolu-bolu baru terakhir. Nah, kita coba ruqyahnya terakhir. Karena pengetahuannya terakhir. Tidak ada ilmunya. Dukun tidak boleh, tidak tahu. Ya kan? Saya punya pasien, dihitungnya dia pergi ke dukun itu sudah 50 dukun. Sampai dukun yang terakhir 50 ini ngomong, caknya tidak bisa lagi dukun ini. Jadi bisa lebih dengan supranatural. Ini harus diruqyah. Atau dukun terakhir itu harus diruqyah. Akhirnya pasien tadi percaya. Datang ke sini, datang ke tempat kami, katanya, kami lah 50-an dukun, Ustaz. Dukun terakhir ngomong, tidak bisa lagi dukun, dia harus diruqyah. Dan kami percaya. Aku bukannya di antara senang dengan tidak senang. Senangnya dia ruqyah. Tidak senang dia tuh terakhir pun masih percaya dengan omongan dukun. Bahwasanya tidak bisa lagi dukun, harus ruqyah. Itu yang dukun yang ngomong. Padahal dalam Islam itu percaya dengan dukun, asaddaqu bima yaqul faqad kafara. Nah, yang mempercayai, meyakini tentang omongan-omongan dukun tersebut, faqad kafara, maka dia kafir. Bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke lah. Ya kan? Oke lah. Kita kasih tahu, kita ruqyah. Alhamdulillah ada perubahan. Tapi sudah menjadi kebiasaan kita yang berbau agama ini terakhir. Dipakai dalam kehidupan kita. Doa terakhir, ruqyah terakhir. Ya. Kami kalau peruqyah ini kalau nemui pasien-pasien yang di luar maksudnya
Ya, itu sudah tinggal bongkotnya saja. Nah itu. Apa Pak dulu kerjanya? Aku dulu mantan polisi. Boleh teman-teman ditanya ya. Ini masalah konsultasi ruqyah di Masjid Agung Assalam. Aku dulu anggota DPR, dulu Pak, dulu aku anggota DPR dulu gagal. Sebentar lagi acara ruqyahnya akan segera dimulai. Jadi teman-teman yang mau ikut ruqyah dari rumah juga pejabat boleh. tinggal bongkotnya, pengusaha tinggal, preman pun Mbak Laila nggak ada deh. Nggak ada sekarang susah. Nah, jadi kami ini dapat yang terakhir, karena di masa jayanya kami tidak ketemu, makanya perukian ini banyak yang buntu. Iya udah, oke banyak yang buntu. Pak Ustadz tolong usaha kami ini bangkrut. Dulu waktu jaya ada ingat sama kami, tidak tahu pun sama kami. Nah lah bangkrut nih, nah baru ternyata cek ini Pak Ustadz ya, agak jaya lagi lupa lagi dia sama kita. Nah itu makanya perukian ini dapat bekas-bekasnya saja. Tapi ya kami terima, sekedar sharing saja untuk diketahui. Seperti itulah kira-kira kondisi umat kita ini sekarang. Nah, makanya ingat-ingatlah waktu kita jaya, satu saat kejayaan itu bisa terhapus karena roda ini berputar terus. Tidak selamanya orang itu kaya, tidak selamanya itu sehat, tidak selamanya orang itu gagah, tidak selamanya orang itu jabatannya ada terus. Satu saat dia butuh dengan kita ini. Satu saat dia butuh dengan tukang gali kubur yang miskin. Rata-rata tukang gali kubur itu kan orang sarol, maaf ya. Walaupun orang kaya yang mati, tukang gali kubur itu ngomong yang sarol. Bukan keluarganya yang gali kubur itu bukan anaknya yang gali kubur itu bukan. Nah kadang-kadang dengan orang miskin, dia sombong. Pejabat, pengusaha yang kaya dengan orang miskin dia sombong. Seolah-olah tidak bakal butuh dengan orang lain. Kita ini butuh orang lain yang menggendong keranda kita ini, belum tentu anak kita, belum tentu keluarga kita. Wong bahkan yang tidak kenal dengan kita karena kasihan banyak nggak kita. Siapa lagi nak ngangkat ini, ya kan? Siapa lagi nak gali kubur ini? Siapa nak nguruk tanah ini? Nah, seperti itulah kira-kira. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya, ya kan? Karena suatu saat itu akan sirna dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kosong. Tidak ada apa-apa yang kita bawa kecuali amal perbuatan kita, amal jariah kita, anak kita yang soleh, ya kan, ilmu kita yang bermanfaat, itulah yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pernah ruqyah silakan, ini ada mic, nama, alasan ingin ruqyah. Dari ini dulu, dari yang laki-laki dulu nih, laki-laki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ini nama saya Edi Irawan. Nah ini sebenarnya cuma ngantri ibu itu Pak. Jadi dia ini ada keluhan. Keluhannya ini galak, selalu terbayang di wong. Makanya dia ngajak ke sini Pak. Nah, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu masih keluarga saya Pak. Bukan ibu kandung? Bukan. Nggak terbayang sama wong. Wong apa jin? Tahu juga Pak. Boleh mic-nya ke ibu biar lebih jelas. Adik ada Mbak Laila, ada itu baru datang Mbak Laila. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosdiana Kontesa. Saya kesini Pak, ya satu saya nggak bisa tidur Pak ya. Lalu ada yang seseorang yang diingat. Kedua saya itu belakang saya itu sakit Pak. Tapi berjalan-jalan, pindah ke depan, pindah ke sini, pindah ke bahu kiri kanan. Kadang sampai ke sini. Ya sudah, nggak datang nggak apa-apa, jangan tergesa-gesa.
bayangan itu di sebelum tidur. Dalamnya tak kayak ini. Sekarang ada bayangan tuh. Hilang. Dia tuh kadang datang itu Pak. Tidur kita 2 jam, bangun, inget dia, nggak bisa tidur lagi, terus tidur, inget lagi gitu. Mimpi juga, mimpi ketemu dengan orang itu. Ya, malam tadi saya sempat mimpi di suatu sungai, tapi di tengah-tengah ada orang itu. Kenal. Emang kenal. Perempuan. Laki-laki Pak. Nah, makanya ngomong kan kalau laki-laki langsung lemah. Ngomong. Makanya kalau perempuan nih coba. Pakai aku suzon bola laki-laki. Siapa itu? Itu teman itu Pak. Oh teman. Iya. Kenalan lah. Kenalan lah. Orang sini. Enggak. Orang arah ke Muara Rupit. Kenal di Kenal. medsos. Enggak juga. Kenalnya itu di suatu pesta di saat undangan di tempat teman. Oh gitu. Bu statusnya sudah bersuami? Saya janda Pak. Janda. Iya. Sudah berapa lama? Udah hampir 6 tahun Pak. 6 tahun. Artinya orang itu mungkin ada hubungan khusus. Pernah? Dibilang gitu ada juga Pak. Ada. Sudah ada rencana ke jenjang yang lebih serius? Enggak juga Pak. Cuman deket-deket teman gitu. Dia juga posisinya Bujangan Pak. bujang. Iya. Gitu. Jangan-jangan cinta itu. Terbayang-bayang. Hah? Enggak juga Pak. Enggak juga. Dia sempat Enggak ngajak juga. saya. Dia sempat kan ngajak saya nikah, tapi saya nggak mau. Oh sempat ngajak Mbak Iya. nikah. Iya. Tapi enggak mau. Gitu. Nah, artinya kan punya hubungan khusus ya? Hubungan khusus enggak juga Pak. Enggak Saya juga. saya cuma menganggap dia sebagai teman gitu. Oh, sebagai teman. Tapi dia mau. Ya, dia mau ngajak saya nikah, tapi saya bilang enggak lah. Saya kan punya anak bujang yang belum menikah. Oh, gitu. Ya. Dan ibu merasa ini terganggu dengan bayangan-bayangan itu. Iya Pak. Oh, Ya saya pernah diruqyah Bapak juga waktu di rumah. pernah? Iya. Waktu yang di depan bandara kalau nggak salah, Bapak ya. Depan bandara rumah siapa tuh? Rumahnya ini ibu saya. Waktu itu sudah ruqyah ibu saya ruqyah. Waktu itu saya sempat tenang udah di ruqyah Bapak. Iya. Itu kasusnya saya gini juga, bukan yang lain ya? Iya kasus kayak gini juga. Tapi yang lain maksudnya? Enggak. Yang inilah Pak. Yang itulah. Iya. Oh, bukan saya kalau. Pak. Depan bandara di Di mana? depan bandara. Iya. Iya, yang di Hotel Lucky itu. Iya, Bapak lah yang mengerti. Oh, iya. Iya. Karena di adiknya, adik saya istrinya Pak Karnadi. Istri Pak Karnadi itu adik. Adik saya yang kecil sekali. Oh iya. Iya. Ya. Tari. Ya tahu. Iya, Ruqyah orang tua dulu bapak ya. Enggak, Aku ngeruqyah bapak dulu kan. enggak tahu aku kalian ngeruqyah Bapak waktu ruqyah ibu, sudah ibu. Aku waktu itu Pak. Iya bapak sama ibu kan ngeruqyah. Iya. Oh ya ibu. Iya Setelah ibu. Yang itu ya, yang kejaksaan di Medan deh ya. Iya, siapa deh, itu kakak saya. Oh, kakak deh ya. Iya. Oh jadi peradilan itu yang kejaksaan itu kakak kejaksaan. Kak apa namanya itu lupa? Darmadi. Kak Darmadi. Ayo ini Heeh. Pak RT itu ya. Pak RT yang itu Pak ya. RT Simpang Dusun Baru. Dosen baru ya. Terus istrinya Karnadi 4 di depan Unpari. Penumpari. Iya. Ini masih keluarga yang punya semprotan apa itu sih? Lucky ya. Lucky. Looking itu yang ini tempat Cuci mobil. cuci motor itu. Ya, sama hotel itu ya. Iya. Ya. Oh ya pernah kalau itu pernah Ruqyah. Sudah agak lama juga itu. Itulah sangat tahunya Itu kan. sudah ada kejadian itu. Bapak kan udah kejadian, makanya itu waktu aku minta ruqyah Bapak juga dulu itu kan. Terus Bapak bilang kalau mau ruqyah Jumat ke Di sini. sini.
Ya, sudah tenang waktu itu. Pak, Sudah tenang waktu di ruqyah itu. sudah Pak, sudah tenang. Mungkin ibu masih sering berhubungan melalui WA atau apa dengan laki-laki itu. Enggak juga, dia tuh sering kalau WA-nya sudah saya blok semua. Tapi dia sering pakai nomor-nomor telepon baru gitu. Oh, ngejernian ya? Ngejernian. Enggak, pokoknya aku enggak melayaninya gitu Pak. Kalau ngejernian tuh kadang-kadang maaf nekat. Iya kan? Kalau uang galak ngejer-ngejernya tuh nekat, bener kan? Hah? Lah ngerasa kan? Siapa yang ngerasa ngejer-ngejer? Kalau dulu kalau masih bujang ngejer cewek itu apa baik laku ke. Kadang-kadang kalau udah punya akal pikiran kadang-kadang apa baik laju. Cara halus, cara kasar laju. Nah, itu kan. Kalau dia ngejernya. Nah, buktinya tadi apa dengan HP dengan nomor yang ganti-ganti itu kan jatuhnya dalam tanda kutip teror. Ya kan? Nah. Jadi kadang-kadang nekat pakai kedukun dia. Ini di pelet lah ini. Nah, itu tadi. Makanya cara kerja pelet ya, ini aku kasih tahu nih bagi yang kemungkinan akan kena pelet. Siapa yang udah tahu aku share ya. Ini ilmunya ya. Pengetahuannya. Jadi uang kena pelet tuh Bu, seolah-olah depan rai ini ada pas fotonya. Sampai ke hati kita ini rasa sakit. Rasanya kalau terpikir dengan dia tuh. Rasa hidup nih hambar, campak, mikir cuma dia be. Itu kena pelet tuh. Kena pelet biasanya. Ini Pak, aku tuh ya nanya Pak, sering apa kalau inget dia kayak orang stres, pokoknya harus ketemu. Nah, kena pelet tuh berarti. Kena pelet. Tapi ada juga setuju tak dengan pernyataan ini? Orang cinta itu seolah-olah kena sihir. Setuju tak? Seolah-olah ya. Orang yang sedang masuk anak sekarang itu bucin. Budak cinta. Cak ngilo ada dia. Cak kena sihir ya. Ada lagunya. Kalau makan ingat kamu, kalau tidur ingat kamu, kalau apa ingat kamu, di WC pun ingat kamu. Bener tak? Seperti orang-orang sedang gila cinta. Budak cinta. Ya udah. Atau apakah termasuk sihir? Kalau menurut aku sihir itu. Ngapa? Kalau dia bisa menghalangi dan menghalangi akal sehat, itu termasuk sihir. Itu ada bisikan daripada syaitan sehingga dia cinta buta. Sedangkan dalam Islam cinta buta tidak boleh kecuali kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam ini. Pada manusia tidak boleh. Jangan terlalu cinta karena cinta itu akan berubah jadi benci. Jangan terlalu benci karena benci itu bisa berubah jadi cinta. Pada manusia, pada harta, pada jabatan. Jadi aku husnuzon dulu, mungkin cinta tadi kan. Cinta memang jadi itu seolah-olah ada. Tapi sihir juga hampir seperti itu, Bu. Sihir pelet ada seperti itu. Jadi seolah-olah dia itu hadir dalam benak kita terus. Cak pas foto lewat, cak gosokan, kulo kilir dalam benak kita. Ditambah dengan hati yang terasa pedih karena menanggung rasa cinta. Nah tadi pengen ketemu. Ada kami rukyah di sini Bu, ibu-ibu lah tua. Saking kecinta dengan anak itu, padahal punya suami, dia nangis dia. Oh, pengen ketemu. Alangkah jijiknya, ya kan? Tapi karena itu tidak normal, karena dia lagi kena sihir. Aku rukyah kesurupan. Ngomong, kau yang membuat rasa cinta haram ini kepada wanita ini. Iya, katanya. Aku yang membuat ini, katanya. Larilah, pergilah. Setelah dirukyah, sadar, muntah dia dan muntah sadar. Coba ibu, macam mata ingat anak itu. Ya sobek, malah benci aku sama dia. Nah, CLBK ceritanya, cinta lama bersama kembali, ketemu lagi. Padahal sudah bersuami dia. Nah itu, ketemu chat WA, di Facebook, di apa? Setan tadi. Ya tidak tahu ya, mungkin ada sihir juga mungkin. Nah seperti itu. Nah itu memang harus dihilangkan Bu.
ya kan? Kecuali kalau sudah ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, kadang-kadang itu yang dibutuhkan. Cinta itu dibutuhkan dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga tidak ada cinta, kayak malah beresiko. Nah, seperti itu ya. Tapi ingat, cinta itu tidak boleh berlebihan. Sama seperti benci tidak boleh berlebihan. Ya, karena itu bisa berbalik arah. Dari cinta ke benci, dari benci ke cinta. Dengan uang itu sampai benci-benci, kakek baik sama dia, malu kita. Dengan uang itu sudah senang-senang ego. Oke, pada saat kita ada masalah kita benci dengan dia. Biasa baik. Iya kan? Kadang uang ini kan saking akrabnya, wah senang nian. Kakek ada masalah dikit benci. Tidak lagi berkawan sama dia. Kalau aku biasa baik, kalau kepegangan uang sama. Jadi tidak usah, kalau bisa, kalau aku tidak usah kawan akrab. Kalau kawan akrab itu kadang nginjak kepala. Yang akrabnya melecehkan hak-hak dasar kita. Kalau aku pribadi, kalau aku tidak punya kawan akrab, ya kan? Tidak punya kawan akrab. Karena aku kadang-kadang, itu tadi saking akrabnya kadang kita tidak bisa kemana-mana, terikat seperti itu. Kalau kita tidak kawan akrab, santai, enak mana, tidak merajuk-merajukan dan sebagainya. Kecuali sudah bersuami dan beristri. Nah, itu memang ya wajib seperti itu. Ya, kita ruqyah. Dan ibu juga harus memutuskan koneksi. Kalau memang benar itu siksaan, putuskan koneksinya seputus-putusnya. Minta dengan Allah. Kalau sudah bentuk teror seperti itu, artinya sudah takut hilang akal. Hilang akal dia. Oke, maaf, terjadi kriminalitas. Kan banyak wong ditolak cintanya, tidak lagi dukun yang bertindak, tapi dia yang bertindak. Itu kan sama baik dengan menolak cinta. Ya kan, seperti itu. Kita ruqyah biar ibu tenang. Kalau misalnya itu jodoh, wallahu a'lam bishawab. Kalaupun tidak, yaitu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung ibu ikhtiarnya seperti apa. Jangan setengah-setengah. Kalau putuskan. Kalau teruskan. Kalau dia ngajak nikah, artinya dia ngajak baik. Kecuali maaf, kalau dia ngajak berzina, itu tolak 100%. Kalau dia ngajak nikah, dia ngajak baik. Walaupun keadaan tidak bisa beda, tidak bisa berpihak dengan kita karena kondisi seperti ini. Kalau dia nikah, itu tidak baik. Itu pesan dari aku. Nah, kalau dia ngajak yang tidak benar, nah itu mesti ditolak. Karena dia merusak. Oke? Kita ruqyah lagi. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada? Ada ya, oke. Lanjut. Siapa yang belum? Atau ada yang bertanya? Yang ini. Coba ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esi Gustini. Saya sering sakit kepala, Pak. Sudah 1 bulan. Sudah dibawa ke rumah sakit 2 kali, lah balik masih. Sakit. Sudah sebulan. Ya. Kata dokter apa sakitnya? Katanya vertigo. Vertigo tipes. Iya, sama lambung. Dah, gitu lah. Iya. Nampak. Terus apa lagi kata dokter? Saran-sarannya apa? Suruh ngapo? Tidak boleh ngapo? Yo, kalau badannya lemasnya enggak atik dayo itu apa? Sebulan ini. Kemarin-kemarin kuat. Iya. Ini dulu. Di rumah sakit tuh enggak bisa tidur. Vertigo parah apa? Paling parah vertigo bu? Vertigo. Yang muter-muter tuh ya? Iya. Sampai muter-muter. Iya. Balik masih bed. Balik masih bed. Padahal sebelum balik udah berhenti. Kalau di rumah sakit tidak ada. Dah. Oh, kalau nak nginap di rumah sakit kamu di Air Bunda. Iya. Nah, Air Bunda kan cak hotel. Kadang itu kita yang jago kan, maaf ya yang jago tuh enak juga dari sini. Tapi tak boleh dalam 3 hari kan sekarang BPJS. Tidak tidur begitu kan, TV aduh, iya kan, AC hidup terus kan, makan di MBG.
MBG kan, komplain MBG itu kan. Kadang-kadang tuh jadi pegawai kita izin kan. Ya, kemarin anakku sakit tuh, nah ini dia aja gua seminggu nah. Tapi lama-lama pening ke bawah lah. Alah di rumah kacau gawe dah. Ini kan. Itu. Jadi di rumah sakit kamu tidak sakit, tidak vertigo, balik vertigo. Iya kan? Ah, itu. Ini rumahnya kalau di rumah. kalau di rumah banyak buat pening kalau di rumah. Tapi suami kamu? Ada suami. Suami kamu buat vertigo kalau udah? Nah, suami baik, bagus. Bagus. Soleh. Nah. Ya gara-gara ada pulau tadi kalau kamu pening, udah soleh ya jadilah ya. Baik, jujur. Hah? Jujur. Tak bertingkah. Sayang sama kamu. Nah, itu yang badai lah itu. Ya kan? Kerjanya ada. Tidak malas. Dah, alhamdulillah berarti. Mungkin banyak utang kalau. Berarti utang. Nah, enak itu. Utang apa tuh yang tiap hari datang pakai kopel-kopel tuh? Operasi ya? Enggak deh. Tidak berani. Alhamdulillah. Tidak berani kamu utang itu. Jangan berani. Banyak orang terjebak utang tuh. Kali lubang tutup lubang hancur. Ya kan? Aku berapa hari ini dapat ASEAN dapat kabar ya, cerita-cerita uang banyak. Bininya tuh tukang utang. Entah kemana. 300 juta dia ngutang. Bininya itu. 300 juta. Iya, kejadian di Merasi itu, kawan aku yang cerita. 300 juta lebih ngutang, dia ada usaha memang. Dia ambilnya lah modal itu, diam-diam, dia aponya. Enggak tahu duit itu kemana, 300 juta. Akhirnya banyak uang nagih ke rumahnya, sampai ngomong suaminya. Nak diapokan bini aku terserah. Aku ceraikan, aku talak 3 dia sekarang. Talak, cerai. Nah, kamu bukan bini aku lagi, saking kepening bayar utang bininya tadi. Kalau kamu udah utang, alhamdulillah bagus. Utang adalah dikit-dikit ya dah. Kalau utangnya boleh dah enak, dah terus semangat ego ya dah. Tapi kalau utang banyak, ini banyak, dan tak jelas utangnya itu apa? Bakal saro, bakal susah pasti. Ngutang tuh boleh, Nabi pun pernah ngutang. Untuk hal yang penting. Kalau dikit-dikit ngutang, nah itulah. Apalagi ngutang untuk gaya hidup, demlah. HP na iPhone, cara, pas dipoto di kaca tuh, ya kan? Mas nak, ini mobil motor nak mewah, ya boleh, silakan. Tapi dari utang yang pening dewek, silakan pening dewek, pecah pala. Itu, nah jadi bingung juga vertigo gara-gara ini. Ya kan, kita rugi ya. Mudah-mudahan setelah ini sehat. Jadi Mbak ini nih ngantari bayi nih. Ada lagi aman apa? Sekarang apa kemarin keluhannya? Vertigo juga. Berarti keturunan vertigo nih kalau ada vertigo keturunan? Ada juga ya. Karena penyakit itu ada secara DNA-nya dia punya keturunan sama. Secara dia ngasih pesan yang sama dari keturunan dia itu ya. Terus noleh. Jadi noleh cak robotnya ini. Sekarang sehat. Alhamdulillah. Ya. Sudah kita ruqyah. Baru kali lah ruqyah datang ke sini. Tahu enggak kalau ini ayo kau yang sering ruqyah di sini tahu. Itu. Jangan nak sakitnya nak ruqyah nih. Walau saya sehat enggak tetap sekali. Itu namanya dokter juga ngasih. Namanya cross check up. Itu ya. Makanya ini banyak yang datang ini, banyak yang check up ini terus lanjut itu ya. Kira-kira itu. Jadi mesti pas nak sakitnya baru datang. Pas sehat itu baru datang sekali. Untuk apa? Ngecek tadi. Karena bisa waktu sehat itu sedang awal mula sakit. Seperti itu. Oke? Nah. Habis, ada yang nak tanya enggak? Ada yang nak tanya enggak? Silakan. Tolong mic-nya ke
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan sama Ustaz. Ya. Dari Muratanan ya? Berdua nih. Hujan enggak? Hujan. Hujan. Naik mobil. Udah pula begitu deras. Ya, hujan terus ya, dari pagi Iya. tuh hujan. Nah ditanyakan Boleh dibantu posting ulang dan tap teman-teman. Ya. Mungkin karena kerjaan banyak, capean, pusing, kepala aku jadi tertidur sudah sholat maghrib. Tapi bapaknya pergi cari ikan kan. Nah ditunggu-tunggu, pikir hati aku belum juga balik kan dari nyari ikan tuh. Sekarang nggak balik? Udah balik. Kalau udah balik, Tat, aku udah kesini. Kan Tat, yang mau ditanya tuh Tat ya. Apa? Pas sudahnya maghrib itu ketiduran kan capean kan. Papanya juga belum balik. Dalam mau ketiduran tuh perasaan dekat jendela kan tidurnya dekat jendela aku tuh di ruang tamu. Jadi tuh perasaan ada yang perasaan apa mimpi apa macam mana tadi ya? Rasanya ada makhluk tak setan apa ya? Di Jendela mana ya di segak ijek kena. Hoi katanya cak kena. Jadi astagfirullahaladzim aku langsung bangun. Tak lagi tak lagi tidur aku tadi. Itu ada apa akan apa? Gara-gara dalam moda di Rukia macam mana? Lah berapa lama? Kami dah tanah sebulan nih dah. Sebulan. Karena sibuk dengan Realisasi? bukan kerjaan ini nah. Ngajar tuh ya? Iya, malam lah Ustaz juga tahu mungkin sebagai pendidik ini cuman. Apa yang lebih penting sekarang? Karena akreditasi sekolah nih kan? Iya. Bulan depan kami akreditasi sekolah, jadi segala hal itu, waduh, nak disiapkan administrasinya, yang buat tepmon lah, yang buat untuk wudhu lah, penting malah. Banyak. Stres ini. Nanti banyak ini gawe ini belum selesai nih, langsung besok lagi. Karena akreditasi itu kan dilihat kalau seluruh fisik, sarana prasarana, administrasi segala macam. Iya itu. Jadi ya sebenarnya nggak kepikir lagi nak rukyah sebentar ini sebentar. Tapi ya karena ini kewajiban ya tetap datang. Iya, tetap datang. Jadi apakah itu jin setan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang seperti itulah biasanya setan itu mengganggu. Biasanya kalau tidak di alam nyata secara langsung kita sadar, atau di alam setengah sadar gitu. Tidur anakku. Ya, yang pertama di alam nyata sadar. Yang kedua di alam setengah sadar gitu, setengah tidur. Yang ketiga di alam mimpi. Gangguan setan itu, dia bisa masuk ke situ. Yang kebanyakan di alam setengah sadar itu banyak terjadi juga dalam setengah sadar. Kamu tuh mungkin di antara tidur tapi tidak nyenyak. Ya, mungkin. Tidak ada nyenyak karena capek tadi tidurnya tidak nyenyak, masih terasa terjaga karena pikiran tadi kita masih melayang ke arah pikiran kita tadi. Ada yang kerjaan tadi. Ada yang bilang saya lihat kalau sudah sholat maghrib tuh jangan tidur. Nah, si satu lagi yang belum dijelaskan. Nggak boleh. Memang beda setelah kita maghrib itu tidur itu beda auranya. Iya. Waktu kita bangun perasaan kita akan merasakan ini kapan, ini di mana, ini jam berapa. Iya, jelas. Apalagi kita gantung sholat isya kita, tidur dulu gitu, gantung sholat isya kita jam 9, itu bahaya, ya. Jadi usahakan tidur itu paksakan diri kita sudah isya. Setelah kecapean tadi. Itu, jadi alihkan yang lain. Memang tidak bagus tidur sudah itu. Kadang memang sahabat apapun orang itu kalau tidur sudah maghrib pasti akan merasakan tidak sehat badan dan pikiran kita tidak sehat. Memang ada larangan. Jangan tidur sudah maghrib. Nah, kita rukyah ya. Iya kan. Itu. Karena memang di situ tempat gangguan setan itu. Ya, dan apa lagi? Bis, Ibu, tidak ada. Progres dari mana? Kemajuan? Munduran? Munduran tidak ganti? Alhamdulillah kalau kemunduran tidak ganti. Habis ya. Ini Mbak yang reaksi kalau rukyah. Macam mana? Ada yang penting jangan megang listrik. Maaf tadi nggak lupa bawa tripod. Jadi ini pakai tangan megangnya, maaf ya sebelumnya. Di kepala belakang sampai ke belikat tuh sakit terus. Terus kalau bangun pagi-pagi itu capek rasanya.
balik sekolah bangun pagi-pagi rasa cak digebuk wong badan Itu. lah 1 minggu ini mungkin kemarin Tidur kan tidak nyenyak pasti. Tidur tidak nyenyak itu. alhamdulillah untuk belakangan ini Kualitasnya karena- tidak bagus tidur itu, makanya sakit kalau badan. tapi untuk belakangan ini sejak konsumsi obat dari dokter itu malah tidurnya nyenyak Ya. tidur cuman dia itu capek yang Obat tidur. enggak obat jenis jak penenang Itu parah lagi obat tidur itu. Berarti di diagnosa harus pakai obat penenang. iya Nah, berarti diagnosa F25 jadi 1 apa itu? Psikologis ya, psikis. depresi tipe bipolar. Ya itu silakan lah kalau dokter punya diagnosa itu kan. Tapi itu bisa jadi dari gangguan setan. Itu kan apa namanya kalau bisikan itu kan jarang sekarang, cuman masih galak rame. Kami. Rame terus kalau kita lagi fokus itu kan ada kadang-kadang nyuruh teriak, nyuruh tawa, Ada. dan galak bikin skenario dewe di otak tuh kan. Misalkan kita lagi jalan, coba kalau kita terjun ke sini mati apa dah? Galak bikin skenario itu. Oh iya. Kalau Bipolar tadi ya. mungkin Jadi sejenis punya kejiwaan yang berbeda, yang kesekian gitu ya. bikin skenario aneh-aneh dewe. Misalkan lagi bawa motor jalan kan, tiba-tiba muncul gitu. Nah, ide-ide Ya, cobalah diempas ke motornya. Itu lama-lama kalau ada dilawan jadi benar. Minta selalu perlindungan kepada Allah. Makanya di motor, di jalan, coba Mbak selalu minta berdoa itu dengan khusyuk, dengan benar, diawali dengan sholawat. Di suatu tempat berhenti baca a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindungan kalimat Allah yang maha sempurna min syarri ma khalaq, tadi kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Di tempat itu kalau berjalan bismillah tawakkaltu ala Allah. Kalau nak lengkap lagi a'udzubi wajhil karim bi kalimatillahi tammati allati la yujawzu nabaru wa la fajr min syarri ma zara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju minha. Lengkap itu kalau kita di jalan, itu doanya. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari bisian. Itu namanya bisian. Itu masih bisian setan juga. Akhir lama-lama cobalah bunuh diri. Cobalah minum racun. Pernah dulu kan? pernah. Nah, Bahkan sempat dilakukan. Oh ya, baik, nanti saya salamin dari Kak Al-Fatih di Rukiah Palembang. Memang depresinya. ada pernah ada masalah ya? Memang nyata masalah itu ada. Masalahnya memang nyata ada dialami masalahnya. Iya. Itu yang membuat depresi. Awal mula dari situ. Iya. Dulu-dulunya tidak pernah ada gangguan seperti ini. Dulu-dulu SMP, SMA, Kalau dulu waktu SD, masih kecil itu atau indigo. sering percobaan bunuh diri dari kecil. Dari kecil. Sudah mulai ada. Pernah kesurupan? Nah, Tidak pernah. dan setelah ada masalah ini lah kemarin itu. Setelah ada masalah yang. Ya, artinya masalah ini menambah beban berat sarafnya. Kalau dulu pernah, dari kecil pernah, Iya, lebih ke. padahal belum ada masalah. Masalahnya lebih ke internal tidak nerima keadaan biasanya. Dari kecil itu? Ah, Dari kecil itu? iya. Oh gitu. Berarti dari kecil sudah ada masalah. Kecilnya kapan? SD? SMP? Masih sekitar kelas 5, kelas 4. SD. Masih kecil nian itu. Oh itu berarti Ada satu hal di keluarga tuh yang sampai sekarang tidak bisa diterima tentang trauma. keadaan. Sampai sekarang bisa diterima. Waktu saat sebelum ini Sekarang pun bisa diterima. sedikit. Nah, lepaskan itu. Karena bapak dari almarhum kan. Tidak bisa. Sekarang kalau kamu nak sembuh, lepaskan itu dulu. Berarti itu ikatannya. Itu namanya bohol jiwa. Bohol ikatan sihir yang ada dalam jiwa. Bohol jiwa. Tidak mau menerima takdir yang Allah sudah tetapkan. Walaupun sakit ya. Walaupun tidak enak ya. Akhirnya efeknya kamu di situ, ke situ. Jadi dari kecil sudah luka kamu itu. Tidak ada lukanya. Kalau kamu maafkan dan kamu ikhlaskan, ngeritoi dengan sungguh-sungguh, lepas itu. Selepas. Yang bisian, yang ini reaksi ya. Ini bereaksi. Apa? Jajak itu apa?
bereaksi itu. Oh ya. Kalau dalam dunia ini trauma berat itu. Ya kan? Traumatis berat yang dibawa sampai tua. Nah, setelah kamu dewasa, sekarang umur sekian puluh, ya kan? Nggak tahu berapa umurnya kan? 30, 40, 50 mentegang tebak aku 30 ke atas sedikit tidak. Nah, semakin itu harusnya kamu sudah bisa menerima itu. Mulai itu artinya belum semuanya habis, ya kan? Nah, dalam proses itu mulailah belajar, Pak. Mulai belajar untuk mengikhlaskan. Sudahlah, ini takdir Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ingatlah segala bentuk apapun pergerakan di dunia ini sampai kita megang ini itu atas kehendak Allah. Daun jatuh, apapun yang jatuh atas kehendak Allah. Apalagi masalah mbak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harus benar-benar diridhoi, ikhlaskan. Oke? Dah, ada lagi? Habis? Tolong dibariskan tuh ke depan semua, baris ini perempuan dan laki-laki. Ada sudah. Aku sudah 2 kali. Udah berapa kali? 2. Enggak ada apa-apa. Utang enggak? Utang enggak? Oke, yang mau ngikut rukiahnya kita mulai ya. Yang mau ikut rukiahnya silakan. Silau dari sini. Dari sana kita ya. Agak silau ya, guys, dari sini ya guys ya. Aku pindah dong. Aku juga mau pindah ya, bentar lagi ya. Tunggu ya. Oke, kita tarik dulu penontonnya, bantu tetap dulu karena rupiahnya mau ikut. Mana ya sematkan tadi? Oke. Semoga masih ada. Oke. Oh, hilang. Kita mulai. Kamu kita rupiah. Banyak nge-like ini, bentar ya teman-teman ya. Mereka rupiah Agak nge-like. tenang, kita hilangkan bayangan-bayangan yang disebutkan, ya, disehatkan, minta Ayo terbangkan lagi. hilangkan sakit-sakit badan, minta hilangkan tertidur, Enaknya sih duduk ini, cuman enggak hilangkan boleh deh. ya kan? Kursi dulu. Umi, assalamualaikum Umi. Ini mau rukiah Umi. Kalau Umi mau gabung Umi, dengerin aja Umi. Jangan khusus, yang penting wudhunya jangan batal. Kita bisa rukiah. Sekalian enak, sekalian penyakit, mudah-mudahan kita dihapus dosa kita. Ya, banyak kan dosa kita? Aku banyak. Aku banyak. Belum tahu sama ada. Banyak dosa. Ya. Sebentar ya, saya lepas dulu mic. Dihapus dari makanya
sakit sampai seorang muslim itu tertusuk duri baik. Itu Allah ingin menunjukkan kebaikan bagi seorang muslim. Kalau kita ikhlas, bila kita, apalagi sakit terus lagi buka kalian, ya kan? Sakit lambung dan sebagainya. Dan kita sehat dulu. Ini Jadi ini kameramen kita, dia sudah bekerja di sini tahun-tahun. Insya Allah Allah yang akan membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Urusan bisnis, urusan perasaan. Ini masih ada nggak di sini? Masa ini Ini masih ada. buhul jiwanya lepas. Iya mi wudhu mi kalau mau ke rukyah mi. Lebih enak nanti kalau sholatnya insya Allah lebih bagus lagi nanti. Nah, batinnya yang lama kecil itu parah itu harus lepaskan. Bila umur kita semakin dewasa mesti harus lepaskan. Sadari bahwa itu kehendak Allah. Aku ikhlas itu kehendak Allah. Aku lupakan itu, bantu aku untuk melupakan dia. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna Allaha ghafurur rahim. Aku berniat ruqyah untuk meminta kesembuhan kepada Engkau ya Allah dari sakitku. Sebutlah sakit dalam hati sakit ini kalau penyakit. Dan aku meminta hajatku. Sebutkan hajatnya, keinginannya apa? Ya, agar Engkau kabulkan ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Alaihi. Jangan matanya nanti kalau pusat perut ini ya. Nah, menekan BJ batuk. Ya, Mbak, usap tekan BJ batuk di perut. Bagian dada usap, terutama yang tadi bayang. Ini sudah berinasi dari tadi Pak. Usap tekan batuk. Ya, kalau nak botak, botakan di bawah, diangkat, mau udah, mau botak. Pejamkan matanya. Dudukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yushifa wa syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi rabbal arsyil azim yashfika. Allahumma rabban nas yashfil ba's. Ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka. Shifaa la yughadiru saqama la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Ya Allah, berwasilah dengan Al-Qur'an, berwasilah dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasilah dengan amal soleh yang pernah kami berbuat. Allah, untuk kesembuhan kami, untuk hajat-hajat kami. Allah, jagalah kami, siapkanlah kami, berikan kami petunjuk hidayah ya Allah ke jalan yang lurus. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang jahat, jauhkan kami dari sihir, dari ain, dari gangguan syaitan dan jin, dan berikan kami kebaikan dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Karena kami yakin Al-Quran diturunkan sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat bagi kehidupan kami Allah, bagi tubuh kami Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dengarkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kami Al-Fatihah ya Allah. Sampaikan ayat kami Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bacakan Al-Fatihah berdoa dari Allah, jadikan Al-Fatihah sebagai wasilah kesembuhan, wasilah kebaikan kami ya Allah. Jika ada penyakit sembuhkan, jika ada gangguan syaitan sembuhkan ya Allah, jika ada masalah selesaikan ya Allah. Membacakan surah Al-Baqarah. Dengarkan kembali surah Al-Baqarah, minta kepada Allah ya Allah, hancurkan penyakit kami dan bunuh kami dengan surah Al-Baqarah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ruanglah oleh Allah yang mungkin kalian berada dalam tubuh saudara kami. Ukhraj ya Allah. Dalam tubuh saudara kami yang penyakit virus, bakteri, syaitan, jin, sihir dalam tubuhnya. Al-fahasbatum annama khalaqakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به
بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan yang bermanfaat. Jika ada sihir dalam tubuh saudara kami ini, hancurkan ya Allah. Jika ada sihir dalam tubuhnya, musnahkan. Jika ada sihir dalam tubuh saudara kami, hancurkan. La yuflihu sahiru haitsu ata. La yuflihu sahiru haitsu ata. La yuflihu sahiru haitsu ata. Karena kami yakin tidak akan sihir itu dari mana pun datang. Wal imafiyah min katarraf ma sana'u. Inna ma sana'u kaidu sahir. La yuflihu sahiru haitsu ata. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Syaitan-syaitan yang membisikkan, membayang-bayangkan, keluarlah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اخرج يا عبد الله. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang bagian lambungnya, usapkan bagian lambung dan telapak tangan kanannya, usapkan dengan telapak tangan kanan, di luar saja cukup. Usap dengan niat ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuh kami, dalam lambung kami, sihir, gangguan syaitan, gangguan jin, hancurkan, musnahkan penyakit-penyakit, hal-hal yang buruk dalam tubuh kami ya Allah. Usap, tekankan ya, sampai ke dada, sampai kerongkongan, pecet kerongkongannya, batukkan, dorongkan. Kalau ada rasa mau ludah-ludahkan, ada rasa muntah-muntahkan, dorong-dorongkan. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Usap sekali lagi, usapkan, tekan, dorongkan, gelungan, batukkan. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Syaitan-syaitan yang membisikkan untuk dendam, untuk trauma, sakit hati, keluar dengan nama Allah. Tolong tolong usap dari sini, usap dari sini, sakit dari sini. Keluarlah syaitan yang ada dalam tubuh ini. Keluarlah syaitan dalam tubuh ini yang membisikkan trauma, sakit hati, dendam, tidak bisa melupakan keburukan. Keluar dengan nama Allah. Ukhruj ya Allah. Sini. Usap ya, jangan tekan. Usap. Saya perintahkan dengan nama Allah. Keluarlah musuh-musuh Allah. Membuat penyakit-penyakit dalam tubuhnya. Ukhruj ya Allah. Usap ya, jangan dipukul. Usap ya, ambil cair. Genggam ambil. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Membuat sakit-sakit dalam tubuh ini, membuat sakit-sakit vertigo, sakit lambung, sakit apapun tipes dalam tubuh ini, keluar dengan nama Allah. Ukhruj ya Allah. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ukhruj ya Allah. Usap bagian dada, usap letakkan di bagian ulu hati, tangan kanannya, ya, yang ada sakit hati, yang ada dendam, yang ada cemas, bilang ke Allah, ya Allah, aku ikhlas terhadap takdir yang kau berikan kepadaku, masalah, penyakit, trauma, aku ikhlas ya Allah. Lepaskan setan yang membelenggu dengan senjata dendam, dengan senjata cemas, dengan senjata takut yang berlebihan, dengan senjata yang buruk. Ya Allah, lepaskan. Pukul dadanya. Wahai syaitan dalam dadaku, keluarlah dengan nama Allah. Wahai syaitan dalam dadaku, keluar dengan nama Allah. Pukul tepat dadanya. Wahai syaitan dalam dadaku, keluar dengan nama Allah yang bisikan keburukan fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ukhruj ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta lepaskan dari pikiran-pikiran, dari bayang-bayang itu. Minta dengan Allah, lepaskan. Usap, tekan, dorong penyakitnya ke kerongkongan. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. اخرج إلى الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. Keluar dalam tubuhnya, keluar. Ukhruj إلى الله. Keluar dalam tubuhnya. Ukhruj إلى الله. Ukhruj إلى الله. Ukhruj إلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj إلى الله. اخرج إلى الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, dalam surah Al-Falaq yang kami bacakan, jauhkan kami dari ain, dari pandangan mata yang buruk kepada kami, dari pandangan yang takjub kepada kami. Lunturkan ya Allah.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر Ya, ini Ustaz Ridho. إذا حسد Itu muslim sedang diruqyah. حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة Banyak rombongan dia. والناس Ini rombongan أفحسبتم أنما خلقناكم murid-murid termasuk saya. عبثا وأنكم إلينا Ada Ririn, ada. ترجعون بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم dengan nama Engkau kami bertawakal ya Allah. Mewakilkan YP siapa? nasib kami, takdir kami kepada Engkau semata-mata ya Allah, karena Engkau berkuasa atas segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kami tak berhusnuzon kepada Engkau ya Allah. Engkau maha baik, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Engkau tidak akan Iya, yang bercadar itu Ririn. Alhamdulillah saya sudah komitmen dengan beliau. Karena kami yakin Allah, Engkau berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti akan kabulkan doa-doamu. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabbana azhibil ba's ishi wa anta syafi la shifa illa shifauka. Tiada kesembuhan ya Allah selain kesembuhan yang datang dari Engkau. Syifa la yughadiru saqama, kesembuhan yang meninggalkan penyakit yang baru. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bukan tadi. Tolong bagi mana yang minum tadi bagi Bismillah tangan kanan teguk 3 kali atau 3 kali teguk itu Bismillah alhamdulillah Bismillah alhamdulillah Bismillah alhamdulillah tangan kanan. Muslim ditanya Jerry. Ditanya Jerry. Muslim itu yang ruqyah. Insyaallah. Ustadz Fatlam yang dulu ngajar anaknya beliau Fatlam. Iya, yang baju putih ini. Ibu tadi rambutnya benar Ibu. Sudah selesai ruqyah. Tadi waktu di ruqyah apa yang dirasakan? Bayangan-bayangan muncul. Si siapa tadi? Ada. Oh, di rumah sakit. Aku pernah ruqyah dia di. Hah? Alhamdulillah. Waktu di ruqyah tadi ada bayangan-bayangan. Coba punya mata ini. Apa yang dia? Bayangin wong itu. Bisa bayangnya? Oh, enggak ada bayang lagi ya setelah ini. Dan tetap waspada. Kalau dia Ada yang mau tahu nggak ketua RHC siapa? mau dengan Di sini kan RHC itu adalah sebuah organisasi. Ya, jadi ada ketua Ada aman? gitu. Sehat. Pak Musim waktu dulu ya. Nah, balik. Sudah. Dia pulang. Waktu dulu ya kepala pusing. Vertigo. Tolong ada adik kecil itu tolong jangan main di tangga atau kayak main gitu. Melenting gitu, muncul. Mana lucu. Oke lagi ya, ya. Jaga sekali dulu ya, di depan Rukia ya. Udah ajak suaminya kalau udah gawe. Oh, Rukia lagi. Nah setelah ini bisa lebih tenang dan penyakitnya masih hilang. Ini tadi Iya, rasa teri. ke sini. Ini tadi. Kenal dengan ini enggak? Sekarang ada lagi kan? Pas Rukia Pak. Nanya. Muntah ada. Apa yang tadi? Muntah. Muntah. Siapa itu? Mudah-mudahan gini. Kalau ini ya, Bismillah. ini nah, mana tadi? Memang rokok itu tetap
masih Terus ada. Mungkin kalau kita namanya lupa itu ada bakat kan. Ini bakat itu Wong di wong iki. Ini kayak gini itu. bisa. Jadi kan bakat Kalau mau buka di lupa HP. itu nggak berbahaya bagi kita. Bisa. Ya kan? Kalau apalagi lah nggak bisa. Tapi kalau bakat itu dia udah bersih, istilahnya ada masih Ya gini. terkelopek ngoreng lagi, terkelopek ngoreng lagi. Biar Itu lalu poin kayak itu. Jadi kalau dia kering, lupa itu kering selesai. Ya. Ya, itu saja mungkin yang pertama sampaikan. Silakan disebarkan rukyah ini sebagai solusi kesehatan spiritual, mental, Fadlam. jasmani, alhamdulillah. Fadlam, ada tingkat kita. Semua sehat. Ini lima Akhiri, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semester 3. Si Romang Rijal. Oh gitu. Aduh, kesebut juga tadi. Sudahlah, kirain tadi siapa tadi? Yang mana sih? Aku belum paham. Gak jelas itu mukanya yang mana sudah. Bentar ya guys ya. Ada yang mau tanya tentang Rukia boleh? Mana nggak ada mukanya? Ini bukan? Ini nah. Nah, Oh itu. ih. Jadi apa itu? Dek. Ngomong apa? Dia ngomongin ada aku. Muslim. Oh, ada. Dia ngomong tak tolong salamin tadi itu. Ayo. Muslim apa itu? Orang. Orang lain. Kenal kan ya? Ustaz Rido juga dapat salam tadi. Mana ya? Bentar ya teman-temannya mau nyariin salam tadi, ada salam dari saya. Oke. Ustaz, kenal Al-Fatih Ustaz? Hah? Beliau dari Rukiah Palembang. Apa tadi? Minta salamin ya tadi. Dia join sih. Oh, Lumayan 800 penontonnya. Heeh. waduh, ini ya. Iya, kayak ini. Sayang tadi lu nggak bawa tripod. Ngomong kalau nggak langsung tadi. Besok minggu Ini depan masih insya langsung, Allah. masih Ini masih langsung ini. Tadi itu kawan di 300. Di sininya 300 ya. Salah ini Masih ya inilah aku yang buat kok. Allah